roh-roh dari masa lalu Diva bermunculan. Namun saat semua terasa tenang, Ratih perlahan mengarahkan pandangan ke arah cermin tua di sudut ruangan. Di dalamnya bayangan Diva terlihat berdiri diam. Tapi mata... Halo Hainai Horror, selamat datang di channel Meranat V. Cerita horor kali ini berjudul Kutukan dari Desa Hinai. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Mari dan ikutlah. Kutukan dari Desa Hinai. Hujan turun deras saat Diva menuruni jalanan berbatu menuju kampung Hinai, sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik hutan lebat. Desa itu bahkan tidak ada di Google Maps. Dia datang karena permintaan seorang sahabat lamanya, Ratih, yang memintanya membantu keluarganya yang mengalami gangguan tak kasat mata. Diva bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai spirit medium, seseorang yang bisa merasakan dan berkomunikasi dengan entitas gaib. Namun sejak tragedi 5 tahun lalu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi melakukan pengusiran. Tapi suara Ratih di telepon malam itu terdengar sangat putus asa. Tolong, anakku, dia bukan lagi dirinya sendiri. Setibanya di rumah Ratih, Diva langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Rumah tua panggung dari kayu itu seperti menyimpan bisikan yang tak henti-henti. Dari ruang tengah, terdengar suara tawa kecil seorang anak. Diva melihat sosok gadis kecil dengan rambut panjang menutupi wajahnya duk memeluk boneka usang. Namanya Siska. Sejak ulang tahunnya yang ke-7 bulan lalu, dia berubah. Dia bicara dalam bahasa yang bukan bahasa kita. Dia menggigit ayam hidup-hidup. Dan tadi malam, dia menggantung kucing kami di dapur, Ratih berbisik. Diva menelan ludah. Entitas yang merasuki anak kecil seringkali yang paling berbahaya, karena mereka lebih mudah dikendalikan dan lebih sulit dilepaskan. Malam itu, Diva mempersiapkan upacara pembersihan. Ia menggambar lingkaran garam dan menggunakan mantra kuno yang pernah dia pelajari dari gurunya Dinai. Siska ditempatkan di tengah lingkaran, diikat dengan kain putih suci. Ketika mantra dibacakan, tubuh Siska mulai kejang. Dari mulutnya keluar suara berat, seperti laki-laki dewasa. Kalian takkan pernah bisa mengusirku. Aku sudah ada di sini, jauh sebelum manusia pertama lahir di Hinai, dengan nada yang penuh ancaman. Diva tetap tenang, tapi matanya mulai melirik ke bayangan yang berkumpul di sudut-sudut ruangan. Semakin keras ia membaca mantra, semakin banyak suara-suara yang bergema. Bukan hanya dari Siska, tapi dari dinding, lantai, dan bahkan udara dengan ketegangan. Tiba-tiba, Siska berhenti kejang. Matanya terbuka lebar. Suaranya berubah menjadi lirih dan familiar. Kau tahu siapa aku, Diva? Kau pernah meninggalkanku di upacara terakhir itu. Aku anak yang kau biarkan mati. Siska mengatakan dengan suara yang menghantui. Diva mundur, wajahnya pucat pasi. 5 tahun lalu, saat pengusiran terakhirnya, seorang anak bernama Bayu tewas karena ia gagal mengusir makhluk yang merasukinya. Ia dihantui, rasa bersalah sejak saat itu. Tapi tak pernah mengira roh itu akan kembali. Ini bukan cuma tentang Siska, ini tentangmu, Diva. Kau adalah gerbangnya. Suara roh itu bersuara melengking, penuh tuduhan. Garam di sekeliling lingkaran mulai mencair seolah terbakar. Lampu padam serentak. Satu demi satu, roh-roh dari masa lalu Diva bermunculan. Bayu, seorang anak kecil dari Inai, bahkan ayahnya sendiri yang bunuh diri setelah kerasukan. Ratih tiba-tiba masuk, membawa keris tua yang berkilat aneh di cahaya lilin. Diva, jangan hentikan ritualnya. Ini satu-satunya cara. Ratih berkata dengan nada mendesak. Tapi saat Diva hendak melanjutkan, Ratih menusukkan keris itu ke punggung Diva sendiri. Darah mengucur deras. Diva jatuh bersimpuh. Siska, yang kini berdiri tegak, tersenyum lebar. Dari balik tubuh kecilnya muncul bayangan besar seperti iblis bertanduk, menjulang setinggi langit-langit. Terima kasih, Ratih. Kau telah membuka gerbangnya, dia berkata dengan suara mengancam. Maafkan aku, Diva. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam akan mengambil semua anak-anak di Hinai. Kau adalah tumbal yang mereka minta. Ratih menjelaskan dengan nada menyesal. Dengan napas terakhirnya, Diva menggenggam kalung milik gurunya dan berbisik mantra terakhir, mantra pengikat jiwa. Tubuhnya terbakar cahaya putih terang. Iblis itu menjerit keras, lalu menghilang bersama Diva. Namun saat semua terasa tenang, Ratih perlahan mengarahkan pandangan ke arah cermin tua di sudut ruangan. Di dalamnya bayangan Diva terlihat berdiri diam. Tapi matanya, bukan matanya.